viewers, welcome to Poppin' Talkin'. What's poppin'? Let's Talkin' with Eric Limans And Franz 207. Kita bajak nih Sagi Eta. And on the dance floor, we have Ronald Su. Hey, what's up everybody? Cie, What's good? What's good? What's poppin' man? What's poppin'? What's Gitu. good? Ya elah. This is your boy. Udah. Bagus loh, keren banget studionya sumpah. Masa? Proper. Coba tayang ini di Zoom, diulang-ulang. Oh gitu ya. Gigi baru nih. Banyak banget giginya. Ya, Boleh nggak? Yang baru ada 10 ya? 10. Heeh. 10 ya, mahal Boleh ya. nggak yang nggak usah dibahas yang ini? Investasi ya. Ini sebenarnya sebuah reminder supaya kita tuh harus terus tersenyum. Tepuk tangan dulu. Dan Ronald ada yang- Su. Betul. Ada yang remindernya mungkin tato gitu kan. Kalau gue inget di sini ayat apa gitu misalnya. Kalau gue pas lagi ngaca, oh ya gue harus tersenyum hari ini. Oke. Hashtag kasih yang terbaik. Tetap. Oh, tapi seragu ya. Tapi seragu. Iya. Benar. Ini bukan ini ya, bukan Mary Riana, bukan Mario Teguh ya. Mario Bros. Enggak deh, lu Marimar. Marimar ya. Lawas ya Marimar. Gila Gus Dis. Jadi Franz Eric ini tuh teman-teman deket banget. Sahabat ya. banget. Sahabat boleh gak sih sahabat? Boleh Boleh, dong. emang kenapa? Sahabat kita kan cuma gak lebih dari 10 ya. Sobat. Sobat ya. Tapi bukan sobat sebat. Biasa kan kayak ini gak ngerokok. Ya bukan sobat sebat. Sobat sabar. Sahabat. Nah. Kalau yang dari episode sebelumnya kita ngobrol sama Rere. Iya. Oh lu sama milih Reno. dia duluan justru. Milih dia. Kebetulan gue udah bikin appointment dari 2020 sama Iya, lu. bener. Iya kan? Terus baru bisa sekarang. Kenapa tuh kira-kira? Dari minggu lalu aja lu gak jadi kan? Makanya cuma Rere doang. Iya. Ini. Mestinya berdua Thank you ya. banget harusnya. loh. Ya kan? Minggu lalu sama Rere dan sekarang senang banget langsung ada Iya. Roro di sini. Thank you. Dan Roro ini kan juga aku sama Roro itu bener ya bareng sama Rere dari kecil, dari kita SD, ya kan? Dari, SD ya? Dari Oh, SD bareng sampai SD Takaranita. Ah, Takara. Sekolah-sekolah anak gaul ya, sekolah-sekolah anak gaul. Anak-anak boba pada orang kaya. Tapi kebanjiran. gak apa-apa banjir. Gak apa-apa banjir, justru situ liburnya ya kan. Bener-bener. Karena orang tua kita semua punya truk. Oh Ya. gitu bener. Supir truk apa gimana sih? Ekspedisi lo. Ekspedisi Roro. Ekspedisi. Expedencer. Oh tetep. Iya. Ro, Hah? apa kabar? Baik banget. Baru nanya sekarang. Kan udah. Oh iya. Oh, iya, bener. Oh ini baru ya. Pengadeganan. Adegan demi adegan ya. Reka adegan. Baik banget. Erik Pras apa kabar? Amin baik. Jadi kekes kan kaku ya. Ukak gitu. Kaku. Turun banyak banget ya timbangannya ya. 16 kilo. 16 Oh kilo. enggak, soalnya gini Rick Franz waktu itu kan gym tutup. Jadi teman-teman nih berguna banget ya. Gym itu kan tutup, terus gue makan sambil gini nih. Zoom meeting makan gitu kan. Akhirnya tuh muka gue tuh 86 kilo nih. Karena 70 kan. Segede layar laptop. Segede Zoom. Ngerti gak lo Zoom segede in layar ya? Zoom. Zoom in Jadi ya? gak usah di zoom in udah zoom muka gue. Kok gede banget tapi gak sadar kan. Gak sadar kayak ini kok enggak gitu. Sampai gue nimbang berat badan tuh 86. Mi beli timbangan baru nih rusak nih gue bilang gitu. Nyalahin timbangan. Nyalahin timbangannya yang udah-udah gitu manusia. Akhirnya gue beli sampai connect ke handphone waktu itu. Timbangan Elektrik tuh. connect ke handphone. Ya. Jadi tahu kadar air apalah Oke. gitu. Tetap 86. Berarti lu injek Emang. handphone lu rusak. Kan nyambungnya sama handphone ya pakai bluetooth gitu Iya. maksudnya. Jadi kayak pas gue injek wah 86 bener. Dari situ mulai kayaknya wah di era-era sekarang yang banyak virus gini kayaknya emang kita harus jaga kesehatan sih karena itu nomor satu. Percuma gue ada Weh. kerjaan tapi nggak sehat. Weh. Sobat. Tanda kutip. Sobat Ronald sehat. Su. Gue tuh Salam selalu, olahraga fitness mania. Lawas. gue tuh kalau dari dulu ya, untuk semua yang nonton, untuk yang semua yang denger podcast ini. Jadi kita ini sama Roro, dari dulu kan sahabatan deket banget ya kan. Dan di mana ada Roro pasti di situ ada pusat hiburan. Karena Jadi selalu gue lawak ceria. ya? Iya, lu kan selalu lawak, ceria. Entertainer. Jadi Seri mulat jatuhnya sih lebih tepatnya. entertainer. Kalau misalnya orang-orang ngelihat gue mungkin lucu, lucu gue tuh kayak mungkin baru 50% dibandingin lu. Masa Ro. sih? Bener. Iya. Bener. Gitu ya. Heeh. Hidup gue juga lucu banget. Ya kan Roro sekarang itu
masih aktif kan di dunia dance, di dance industry juga. Nah sekarang profesi lo kan sebagai Founder, sebagai owner dari tim Roro, show production dan entertainment design. Betul. Ya kan? Hafal Iya ya. karena gini nih, karena aku tuh ngikutin selalu sosial medianya Roro Iya. gitu. Karena menurut aku tuh kayak di rumah ngapain sih? Pada buka sosmed kan semuanya kan gitu. Nah menurut aku tuh kayak dapat banyak semangat gitu ngelihat Roro gitu. Iya, Once iya, mereka thank you loh, Iya, Pras. lagi pada rebahan segala Contagious ya, positive vibes itu kan, sama kayak inspirasi sebenarnya tuh kayak pasti bisa lihat dari Instagram kan hari gini. Bener, once mereka lagi rebahan terus ngeliat kontennya Roro kayak, Kaum rebahan, ngeliat konten, hai, iya kayak oke, tetap oke. rebahan. Nah, karena selalu ada aja gitu kan, gitu, ada aja gitu. ya Lu dapet inspirasi dari mana sih, Ro? banyak sih Rick, banyak sih. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh, gue tuh terbiasa kayak develop creative thinking lah ya kita bilang tuh kayak dari most of the time sih emang gitu kan semua custom. Semua yang gue bikin tuh kayak show, gue kan bikin show production kayak seni pertunjukan terus sebenarnya gue bikin custom semua. Jadi kayak mulai dari sesimpel kayak kostumnya atau enggak segala macam tuh pasti gue bikin baru atau enggak customize baru lah gitu. Biasanya sih mostly itu tuh dari klien dulu maunya kayak gimana terus baru kita collaborate. Tapi kalau tanya inspirasi dari mana aja sih, bener-bener dari mana. Bahkan waktu itu kayak sempat dari kita lomba-lomba tuh yang ingat gak sih gue bikin tuh kayak di foyer ballroom gitu, itu terus ada yang kayak keluar tangan tuh kan kita pernah ngelakuin gitu. Iya, Iya gak sih? iya. Kayak itu tuh kayak dari situ aja gitu. Sekarang tuh gue lagi suka banget lagi bring back musik 90-an kayak kita tuh gue pakai lagu Casey di show gue Casey, J-Lo yang tapi zaman-zaman kita dulu lomba gitu pas lagi diputar tuh kayak beda banget sih Rick vibes-nya gitu sih. Jadi Dan jujur sih Ro, kalau misalkan kalau gue sendiri ya, walaupun gue temen lo tapi ini bukan review berbayar ya guys. Tapi gue bisa ngeliat kayak how you build tim Roro dari awal banget kan. Dan maksudnya kayak tiba-tiba itu ada lo bikin stempel, this is tim Roro gitu kan. Dan sampai stempel ya, stempel matrai. ya, matrai. ada lek-lekannya ya. Ya kan, pada saat lo build tim Roro dan sampai sekarang itu tuh bener-bener improve so much. Dan Yeah, lo tuh thank bisa you. dibilang you know your character. Terus makin kemarin tuh konten-konten lo juga bagus banget. Dan FYI untuk semua yang denger dan nonton, aduh bagus banget deh konten-konten Roro. Dan bukan cuma masalah konten ya, it comes kan from dari karya lo, Iya. dari produksi karya Karya lo, bareng-bareng sih, iya kan? karya bareng-bareng. Nah terus lo terjemahkan dalam konten sosial media lo, ya kan? Dan apa sih yang membuat lo tuh bikin tim Roro ini? Purpose sih pertama Rick, kayak aku tuh pengen banget punya purpose gitu. Maksudnya tentu kan pasti semua orang pengennya seneng, pengen happy gitu dalam hidupnya. Cuma kalau gue tuh harus punya purpose menurut gue tuh nyari banget sebenarnya gitu. Jadi sebelum berkarir di seni pertunjukan atau nggak show directing kayak gini tuh sebenarnya lebih ke nyoba banyak hal sebelumnya gitu. Pernah juga kan tours and travel karena waktu kan gue di Teresia kan. Iya. Jadi sebenarnya juga tour and travel terus juga pernah masuk ke IO juga segala macem gitu. Ternyata nggak nemuin gitu. Malah passion gue tuh malah kayaknya nari, kayaknya kalau seni pertunjukan tuh gue bikinnya tuh dar mahadaya gitu kayaknya. Kayaknya benar-benar Konsep ya. konsep dar mahadaya ya nggak sih? Emang dari dulu lu kan kayak gitu Iya. ya. Gila-gila konsep ya Gila-gila anaknya konsep, ya. ya hiruk pikuk gitu semuanya kayaknya. Nah terus sampai mana sih jadi lupa. Nggak, jadi dari situ gue pengen punya purpose gitu. Nah most of the time gue ngeliat tuh kalau misalnya dancer tuh selalu kenapa sih selalu jadi warga kelas 3-nya panggung, ngerti gak sih? Iya. Kita selalu dilihat seperti itu, padahal kita tuh kayak kerja lebih awal ya gak sih? Kita kan latihan kalau misalnya, misalnya kayak singer atau apa kan dia punya lagu dia sendiri yang itu lagi misalnya ya. Tapi kan kalau kita kan benar-benar bikin baru, bikin koreografi baru, bikin blockingan baru aja baru koreografi segala macam. Terus kenapa kalau misalnya kita di atas panggung tuh kok kita kayaknya warga kelas 3-nya panggung gitu. Kok kita suka dilihat sebelah mata itu loh. Dari situ terus mulai gue rapihin dari awal gitu. Oh ternyata kita dancer tuh harus punya badan bagus, harus punya skill yang oke, yang mumpuni gitu loh. Jadi gak bisa asal-asalan tuh taste-nya juga harus dibenerin gitu. Karena pas lagi belakangan ini kan kayak video klipnya Justin Bieber aja tuh cuma dancer doang kan. Gak ada heboh multimedia atau gak konten visual yang aneh-aneh gitu atau set design itu gak ada, cuma dancer doang. Dari itu kan sebenarnya dancernya punya kans gitu loh, sama seperti ada artis gitu kayak Paris Gobel gitu kan sekarang udah mulai jadi dan udah mulai dilihat gitu ya. Iya.
gitu banget sih. Kayak di Eropa tuh gue nontonin Eurovision. Teman-teman bisa lihat kayak Eurovision 2021. Dan itu kan dancer-dancernya tuh benar-benar keren banget gitu. Dan itu jadi part of the show. Nah kalau kita cuma kayak ngiringin doang atau segala macam itu kayaknya aneh. Atau enggak misalnya kayak tiba-tiba IO juga ada yang aneh-aneh gitu. Misalnya kayak konsepnya kok tiba-tiba konsepnya apa nih mas? Ya semuanya harus dicat biru gitu karena konsepnya Smurf lah. Jadi semua biru. Hah? Gimana nih gitu kan, jadi kita kan enggak loh mas, ada yang lebih keren loh gitu. Iya. Iya kan? Justru hadirlah lu ya. Nah gue juga anyep konsep lu nih, gue bilang gitu kan. Jadi aneh, nggak bagus gitu. Nggak presentable. Nggak presentable, terus udah gitu kayak misalnya jadi akhirnya dancer klien ngeliatnya, oh dancer tuh yang kayak gini loh, oh dicacat gitu kan gitu. Jadi kayaknya gitu, nggak bisa diapain aja. Bisa diapain aja dan kayaknya tuh di bawah aja gitu loh, ya nggak sih catanya biru gitu, kayaknya kayak gitu banget. Padahal tuh ada konsep lain yang lebih keren, yang pada akhirnya kliennya juga akan nonton, oh gila acara gue keren ya gitu kan. Kok ini kenapa semuanya biru? Gitu ular lu. Kayaknya aneh gitu loh, keracunan apa gimana jadi aneh. Ya kayak gitu-gitu lah, atau nggak misalnya gila ya ketawanya. Gue emang kayak begini. Ya kan kita tuh selalu kayak gini kalau ngobrol terus. Bener, maksudnya atau kita koreografi udah keren sat gitu kan. Terus tiba-tiba panggungnya begini. Berdirinya gimana kan jadi kayak aneh. Jadi kita bingung. Nah gimana kalau dari awal gue bikinin dari musiknya, kostumnya, konsepnya tuh gue yang bikin. Itu awalnya. Jadi supaya memang lebih proper juga. Nah, aja semuanya inline gitu kan. Terus udah gitu lo mau selipin apa nih? Oh di sini masukin teman-teman maksudnya kayak musisi atau apa gitu bisa masukin unique talent di mana-mana gitu. Jadi bisa di combine gitu. Dan pada akhirnya kalau lihat dari karya-karya gue misalnya kayak contoh, boleh nyebut merek gak sih? Boleh. Oh gak boleh? Merek. Bukan merek. Oke. Kalau aku terlalu excited gitu loh. Kalau merek itu profesi. Kayak yang pakai. Enggak. Nah, jadi kalau misalnya kayak BCA gitu misalnya dia udah paham banget. Oh iya ternyata si dancer ini tuh sangat penting. Kalau bisa ditarik dancer semua itu dari acara gue gak jadi apa-apa. Nah klien tuh udah mulai ngerti gitu. Tapi kan harus ada yang memulai kan ya Frans gitu. Mulai kalau saya dancer tuh nggak cuman ya udah di pinggir-pinggir gitu ngerame-ramein gitu kan ya. Flash mob gitu kan kayak misalnya kayak ya Ro biar ngerame-ramein panggung tuh udah gak kejadian di gue gitu. Biasanya kayak orang terus IO juga sekarang udah mulai kayak nelfon gue bukannya kayak Ro besok 8 dancer ya gitu gak gitu. Tapi kayak Ro kita ngobrol yuk mau bikin apa nih gitu. Jadi udah mulai. Tapi itu differentiate gue tuh akhirnya terlihat dari situ gitu. Kayak misalnya oh kalau misalnya mau bikin pengkaryaan gue juga ngomong sama tim gue kan itu kan karya bareng-bareng ya Frans Rick. Jadi kayak kalau ngomong sama tim gue tuh kita bikin karya apa nih berikutnya. Jadi pengkaryaan bentuknya jadi bukan yang ngiringin siapa atau nggak apa gitu. Terus apa yang lu jual gitu di sini? Koreografinya kah, kostumnya kah gitu kan? Atau treatment unik apa nih kalau nari-nari biasa kayak aneh gitu. Endingnya apa gitu. Kita bikin macam-macam kayak endingnya tiba-tiba semuanya merem gitu kan nggak pernah ada ya. Itu kayak semuanya gitu kayak merem gitu misalnya. Jadi orang lihatnya oh ini art gitu misalnya atau enggak yang kayak jadi orang bisa ngeliat poin lebih sih. Ya justru itu yang maksudnya kayak pengaplikasian dari Kita Dulu Dance yang Dancer Festival nomor 1 di Indonesia. Dicatat ya. Coba ulang lagi. Ulang Ron. Ulang ya, harus banget ya. Dancer nomor 1 di Indonesia. Dancer Festival. Cue to clap, oke. Enggak, tapi kita juga dulu kan susah, Rick Fresh. Dulu kan kita YouTube mungkin gak terlalu banyak kan. Instagram belum ada. Terus juga kita benar-benar adu-aduan sendiri. Kalau niru atau nyontek kita sih gak pernah ya. Cuman kayak malu gak sih? Kayak malu gitu. Jadi kayak gerakan-gerakan tuh kita benar-benar bikin sendiri gitu di rumahnya Frans. Ya kan sampai pagi gitu. Maksud gue pengen ngomong apa ya? Gue pengen ngomong kalau kreativitas kalau tanpa hard work juga gak akan jalan sih. Beda usaha ya. Jadi kita benar-benar usaha juga, persisten juga gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi kalau tim Roro itu benar-benar awalnya banget ya kita pengen punya purpose kalau dancer tuh juga sama seniman yang lain gitu. Bener sih kan aku juga sempat ikut bareng sama tim Roro ya kan. Ya itu first job loh. Seriusan? Iya. Dan tahu gak sih apa? Eventnya event gede banget ya. Di ballroom gede. Udah gitu dancersnya juga gitu di dancers semua kece-kece. Terus kayak semua talentnya tuh juga kayak you name it man gitu. Kayak diva segala macam tuh semua kayak gitu. Iya. Itu kayaknya GAC baru punya 2 lagu. Iya bener. Iya. Iya gak sih? Ini tiba-tiba Pras nyanyi ya? Pras nyanyi. Coba nyanyi sekarang. Halo. Hai.
Iya Fresh nyanyi. Iya. Sorry Fresh gak nyanyi, Fresh adalah opening act kita. Bener. Bener gak sih? Bener. Jadi kan tim songnya itu yang nyanyiin Friends bener kan? Iya, Udah iya. gitu terus dia juga musical juga bener gak? Bener. Ya kan waktu itu udah tradisionalan modern urban ethnic loh pagi-pagi ya kan. 2015 apa? Iya kan bener gitu. Iya. Wah macam-macam dari DJ segala macam gitu kayak wow. Iya. It's really besar banget dan itu tuh terus-terusan gitu jadinya ya. Iya terus-terusan kan, tapi karena pandemi ini kita jadi nggak ada gitu. Maksudnya kayak lebih enak kayak langsung tatap muka sih. Jadi kita nunggu itu. Cuman itu terus-terusan, nah itu kayak lewat pitchingan yang banyak banget gitu. Jadi kita tuh, aku sih biasanya tuh emang earn nggak given gitu, bukan yang kayak project yang dikasih, tapi kayak benar-benar aku sama tim tuh bikin untuk pitching bareng-bareng. Pitching tuh kayak apa sih namanya, kayak adu-aduan konsep lah gitu sama event organizer lain. Gitu. Emang dari dulu ya Roro itu adalah konsep Dan kompetitif. Capricorn. FYI ya, Game dulu waktu strong. kita satu tim itu kayaknya lebih sering Roro sama Frans yang ini suka tektokannya gak sih? Iya, Lu iya. tuh suka yang lebih berantem gitu kan, kayak lebih enggak ini bagusnya begini karena yang satu ngomongin strategi, yang satu ngomongin konsep. Konten ya, konten konsep ya ininya kan? benar-benar. Sedangkan kalau gue lebih mikir kayak lu beresin dulu berantemnya, habis itu ntar gue yang masuk. Oh my god, iya bener banget. Iya kan? Bener banget itu, parah. Bener gak sih? Bener. Lu beresin aja dulu. Lu Terus gue kelarin dulu deh. summarize ya kan. Jadi gue gabung, jadi gue tugasnya gabungin. Iya. Rare bikin musik tipis-tipis ya misalnya, bikin bikin musik tipis-tipis. sama daftar. Kalau Frank ngapain ya? Catok rambut. Sama minum Fanta biar merah bibirnya. Ntar kita undang kayaknya minggu depan ya. Iya. Minggu depan ada Ah ya, Fra. iya. Fra tuh yang bagian ini tahu ngeliatin evaluasi. Kurang ini, Right. kurang ini, Oke. lu kurang ini, lu kurang Oh ini. itu penting banget. Jadi kayak kita heboh nih konser dari rumah Hadaya, Hiruk Pikuk ya kan. Tapi dia ngeliat big picture-nya, bener gak sih? Kayak dia ngeliat big picture-nya, oh lu kurangnya ini ternyata gitu-gitu kan. Jadi kayak dia yang evaluate kali ya, evaluate kita gitu. Jadi kita jadi Seru tetap kan? nomor 1. Kita keren banget loh. Kita keren banget loh. Enggak deh. Iya sih, keren banget sih. Keren aja sih. Pada masanya, sekarang juga sih, cuma kita beda. Iya, beda tujuan, ya kan? Dan beda fungsi aja, beda peranan. Beda peran. Karena kayaknya interestnya udah beda-beda juga sih. Akhirnya menemukan Jati diri. Iya, jati diri dan passion masing-masing kayaknya sih kalau gue Benar. bilang ya. Berarti kayak lu kan sekarang berarti fokusnya adalah show directing dong ya Ron ya? Show directing sih. Tapi sebenarnya aku biasanya kalau show directing tuh yang biasanya yang mimpin show-nya Rick. Oke. Jadi kalau misalnya gue tuh lebih ke kreatifnya kali ya. Iya. heeh. Jadi kayak kreatif directing gitu. Oke, jadi ini bener dari konsep awal, kayak lu bagusnya digini-giniin gitu kan. Dan mostly kalau misalnya kayak gue liatin konsep lu dari masa ke masa ya Ro, itu lu selalu konsisten sama Iya. ngebawa unsur Indonesia. Banget. Iya. Sampai hari ini pun yang nonton YouTube tolong nonton ya. Ini hari ini Roro juga tetap konsisten bajunya Indonesian. Oh iya benar. Iya, benar. Why? Ini tari serimpi bajunya anyway. Tari serimpi. Jogja. Apa namanya? Karena awalnya tuh mikir ini sebenarnya genrenya si tim Roro ini tuh mau kemana gitu. Karena kan semua orang harus punya diferensiasi yang tadi tuh. Diferensiasi sama segmennya seperti apa. Terus kayaknya kalau misalnya di production show gitu tuh banyak yang mungkin TV gitu ya, kayak broadcast, lebih ke broadcast. Ada juga yang mungkin yang teater banget, ada yang musikal banget. Musical production sekarang lagi keren banget, Friends Rick, kayak lagi oke banget gitu. Terus ada yang mungkin genrenya macam-macam lah gitu. Ada yang ngiringin artis atau nggak pengen menjadi penari latarnya artis gitu, megang artis. Nah kalau gue tuh di mana? Nah itu gue nyari banget kan. Terus gue ngeliat, emang gue suka tradisian dari dulu kan, Friends kita kan ngajar. Selalu ada touch of Indonesianya. Terus gue pikir kalau di event tuh orang nggak mau ngeliat yang terlalu kuno gitu loh, nggak mau yang terlalu kayak pelan banget narinya gitu. Terus akhirnya gue bikin baru. Nah dari situ gue menemukan, makin gue belajar tuh makin kayaknya wah keren Indonesia tuh bisa sekeren itu. Gue punya hashtag sama teman-teman tuh kayak preserving culture untraditionally. Jadi kayak kita menjaga warisan budaya tapi dengan cara-cara yang modern gitu. Ih keren. Hashtag tim Roro. Bener. Bagus ya Roro ya. Kayak gitu sih, tapi jadi akhirnya orang-orang ngeliatnya oh Indonesia keren juga ya gitu. Banyak deh, maksudnya kayak banyak masukan dari klien-klien aku tuh yang oh Indonesia tuh kayak gini gitu. Maksudnya dari mana? Kayak jadi akhirnya kita belajar bareng-bareng gitu. Karena mungkin keterbatasan gue mungkin nggak bisa datang langsung belajar gitu, tapi kita bisa kan riset digital ya, kita bisa pelajari gitu. Sama yang paling penting adalah kita nanya sama yang senior-senior yang udah pernah ngelakuin, ini boleh nggak sih kayak gini gitu. Ada juga yang nggak boleh. Gue waktu bikin show di Solo gitu tuh gue nggak boleh nariin ini, oh nggak boleh ya, ternyata nggak boleh. Iya karena ada artinya gitu-gitu. Kayaknya artinya tuh yang ini tarian keraton Ro nggak boleh banget gitu. Oh ya udah akhirnya kita ganti gitu. Pokoknya banyak hal-hal yang kain ini sama kain ini nggak boleh digabungin. Tapi kita jadi belajar banget kan. Sebenarnya semua
tarian-tarian Indonesia sama culture kita tuh rich banget. Gak akan kekurangan, jadi kita bisa gali terus sih. Sama modifikasi terus gitu. Keren ya Roro ya. Kamu Seru, bisa jadi seru ini loh, banget loh. perwakilan Indonesia. Dalam Putri Pariwisata. Ikoci, Ikatan Koko. Jangan. Seru banget. Iya, seru banget Frans. Nah itu show pertama itu Frans, ya kan? Show pertama Frans yang ada Fransnya gitu. Oke. Jadi gue kayak pengen talent apa ya itu Frans bisa nyanyi terus juga gitu bisa nari. Udah itu aja dia opening act-nya kita gitu. Itu aja dibikin pokoknya kayak Meriah banget sih. Broadway Indonesia ya, Broadway Iya. Indonesia gitu. Mahadaya terus langsung keluarlah si Pak Yahya. Shout out tuh Pak Yahya komisaris BCA. Tapi Roro Frans pernah di tim Roro. Iya. Aku belum pernah loh Ron. Belum ya kamu ya? Aku belum pernah. Aku cari yang cocok dulu Rick, beneran deh. bisa. Aku harus simpan itu. Kamu tuh senjata rahasia kita nanti ya. Kita harus simpan yang bagus ya. Ya kan? Nulisnya. Bagus kan Ron. Aku tuh bisa semuanya. Kamu tahu. Kamu gak sibuk Rick emang? Memang sibuk, Sibuk, ya? tapi kan kalau segala sesuatu kita prepare seperti tim bener. Roro yang selalu well prepare, Well kita pasti prepared ada sih. waktunya Roro. Pasti. Seperti hari ini Roro pada akhirnya ada waktu Nyampe ke ya. podcast. dari jam 9 by the way di bawah udah meeting dulu. Ya seru sih, seru Ya banget kan? sih. Terus kayak klien-kliennya tim Roro tuh biasanya pasti kayak corporate kah atau wedding. Iya corporate sih, rata-rata corporate kayak insurance, terus bank kayak gitu sih. Terus kementerian juga belakangan mungkin karena ada covid dan pandemi gini kan mungkin yang jalan mungkin event-event kementerian dulu kali ya gitu, plat merah gitu yang itu yang jalan. Tapi sekarang sih lagi masuk nih gara-gara Rere juga udah manas-manas sih sebenarnya. Bro wedding tuh keren wedding, tapi kan kita nggak pernah ya. Aku cuma bikin wedding entertainment tuh cuma buat saudara atau nggak teman dekat dulu doang gitu. Karena ada kansnya kayak kemarin langsung dibikin gitu. Seru Iya dan sih. itu keren banget. Ya seru ya. Itu seru banget sih. Tadi kemarin tuh gue liat postingannya kan. Itu seru Ya banget. kece banget. Gak sih. cuma dance doang, tapi memang dari total kan. Dari wardrobe-nya, terus dari konsep dance lo mau ngapain, dari Iya, in out-nya sampai ada yang yang berdiri-berdiri yang warna-warni itu lucu Iya banget. icon gitu. Iya. Dan itu semuanya nyambung dan ada ceritanya kayak fashion model kita bikin yang kayak gitu segala macam. Storytelling is important. Ada mentok dong gini gue. Hati-hati Luar Roro. biasa, sorry bang. Itu satunya 6,5 juta. Iya benar. 650 Rick. 650 ya. Sama ongkos. Kasih 10 ya, kali 10 Roro. Enggak. No Anyway. cicilan. Anyway, maksudnya storytelling itu juga buat appreciate klien juga sih. Maksudnya kan wedding itu kan seumur hidup sekali kan. Terus kok gue mikir iya sih. Pasan banget mereka mau banget bikin yang keren gitu dan kayaknya emang seru nih. Semua orang relate setelah gue posting, ternyata semua orang relate. Mungkin kalau gue posting misalnya kayak event-event, cuman event nasional atau enggak event kayak corporate doang gitu, mungkin orang gak relate. Tapi kalau when it comes to wedding, semua orang kan relate kan. Kayak ih keren banget, gue juga pengen one day kayak gini-gini gitu. Makanya itu tuh pada halu, ya gue yang halu, dia juga yang halu semuanya. Pada gue pembunuh dibuatin gini-gini Gue gitu. mau dong, iya. Gue mau belajar nari dong gitu. Lo tenangin diri lo. Iya kan suka mentok deh ini boleh besok digantung deh kayaknya coba deh. Wow, sama kasih lilin ya. Kayak Ariel ya. Terus oke, di tim Roro nih ya kan, mostly kan berarti lo adalah bisa dibilang adalah orang yang benar-benar main personnya lah ya di tim Roro untuk build the creative concept dari awal gitu kan. Scope pekerjaan lo tuh dari mikirin apa sampai apa? Banyak sih, luas banget. Jadi Karena kan kayak biar kita sama-sama tahu dan semua orang jadi kayak belajar. Oh ternyata dari dance Iya tuh sih. bisa lo develop sampai sebegini. benar. Jadi kalau mungkin yang nonton atau enggak mungkin emang kita punya passion di dance. Dance itu tuh banyak banget. Kayak tadi aku bilang ada dari musical sampai tradisional tuh semua tuh banyak banget bidangnya. Nah di tim Roro sendiri tuh kita creative directing tuh ada banyak banget layernya. Jadi kayak ada choreographer pastinya, music producing. Terus kalau misalnya nanti kita musical ada script writernya. Terus ada production supervisornya. Jadi kayak dia yang ngegawangin produksian kita karena ada beberapa dan di dua show nanti ini kita akan mulai pakai lighting designer dari tim Roro. Jadi kayak beneran semuanya. Jadi kita mulai belajar lagi gitu kan. Jadi semuanya tuh kadang-kadang kan lighting gini tang begitu di foto muka gue silang.
Rame sih rame kayak PRJ ya, tang begitu foto muka gue silang semua. Mana nih koreonya gitu. Candid-candidnya silang ya. Kayaknya silang, gue kan anyep gitu loh. Ada gak sih nih yang mau bikinin emosi gitu. ya. Udah bikin capek-capek, narinya 3 menit, latihannya 2 minggu. Ngamuk nih. Tapi akhirnya kesini aja kayak gitu, ini kayaknya harus belajar lighting. Dan Indonesia tuh nggak terlalu banyak orang yang lighting gitu sih, yang pakai lighting. Nah kita pengen bikin efek-efek dramatis jadi ada lightingnya. Terus wardrobe juga banyak, ada yang mulai dari desainnya dulu. Sekarang kita juga udah ada orang yang bikinin benar-benar desain gambarnya dulu gitu, kayak technical drawingnya, terus baru nanti masuk ke productionnya gitu. Cuma once in a while gue akan ikut semuanya sih. Gila sih. Karena emang Roro tuh orangnya detail banget. I pay ridiculous amount of details, jadi kayak bener-bener. Bener-bener. Ya kan, dan itu juga yang kita pelajarin pada saat kita dance kan. Iya, karena kan kita enggak gini, jadi kayak kita kan pasti pengen nonton apa yang kita mau tonton, ya gak sih? Benar. Ya kan, jadi kayak kita tuh, aku pengen nontonnya ini gitu. Jadi kalau misalnya ada yang aneh dikit, kita malu gak sih? Ya gak sih, friends? Kayak maksudnya kayak kita ketinggalan kostumnya, kita malu gak sih? Kayak ini gimana nih? Tapi kan lo pernah ketinggalan bendera, Bendera properti, ya kan? Properti. Dan jubah juga ya. Jubah juga. Yang kena siapa, Ro? Itu adalah tantangan sebenarnya. Challenge. Jadi gue lupa bawa properti pas lagi mau lomba sama pakai kostum. Akhirnya satu tim bingung, kan gak mungkin bawa koreografi, kan baru hari itu taunya. Udah mau lomba nih, tinggal 5 menit lagi, mana jubahku. Akhirnya kita masuk lewat tengah, tak, wah asik banget nih gue ini sendiri. Yang penting ini mata isi gitu. Di bawah seru. Nggak ada bener, nggak ada salah, adanya seru. Betul. Gitu. Iya, seru ya, tepuk tangan boleh. Masuk ya gue ya. Masuk, bener, masuk. Itu rules number 1. Bener. Salah lu nggak ada salah, nggak ada. Kalau ngomel belakangan. Yang ngomel siapa, Ro? Aku biasa. Siapa ya, banyak ya? Siapa ya? Gue langsung ngomong gue aja deh. Padahal. Sama yang ngedumel dong. Sama yang Ngedumel sambil nyatok siapa? Iya bener. Padahal udah juara satu aja ya. Bingung gue. Percuma juara 1, piala juga dihancurin. Patah ya. Kayak yang paling bener gue deh. Ini kita seru sendiri nih, penontonnya bingung. Kapan sih ini kejadiannya gitu. Untuk lebih jelasnya coba nonton dan dengerin podcast kita dari episode 1 ya. Oke. Itu ada ceritanya, Ro. Oh, ada ceritanya. Ada. Bertahap ya? Di podcastnya Frans, ada. podcast gue. Oke. Interview sendiri-sendiri aja. Oh gitu? Oh gitu ya, ada segmennya kalau ibarat kata dance, solo dance ya. Solo dance performance. Oke, Ro. Nah terus kan karena lu kan bisa dibilang diantara kita berlima satu tim, mungkin kayak lu sama Fra lebih in touch langsung ke dance industry lah sampai sekarang betul. kan. Gimana lu ngelihat kayak dancer-dancer yang generasi baru gitu? Itu bagus sih pertanyaannya, Ya tapi kan? menjebak juga, takut juga gue jawabnya. Ya nggak apa-apa, maksudnya Nggak biar sih, semua. beda sih. Sebenarnya masing-masing generasi pasti akan beda sih, nggak sih semuanya gitu. Kayak kita nggak terlalu lihat YouTube dan kita akhirnya harus belajar. Kayak gue nggak bisa belajar tradisional, akhirnya gue belajar tradisional gitu. Cuma kan generasi bawah kita ini generasi instan kan, jadi kayak beneran dia pengennya cepet apa-apa harus cepet gitu-gitu. Jadi mereka sebenarnya bagus banget narinya gitu, tapi mungkin at some point working ethicnya kali ya, itu kan beda ya, bisnis ethicnya gitu. Jadi kayak mungkin mereka lebih apa ya, lebih nggak teratur aja, mungkin kurang disiplin karena memang instan. Kalau kita kan bener dari stepnya itu dari yang paling bawah banget gitu, kayak dari belajar ini kompetisi, ikut kelas ini dulu, terus kita professional dancer juga gitu kan, terus baru bikin gitu. Kalau mereka kan pengennya langsung ngok gitu, jadi kayaknya dia lupa nih lewatin ini semua gitu. Kayak kadang-kadang working ethicnya sedikit berbeda lah. Gue nggak bilang yang mana lagi bagus, tapi maksudnya sedikit berbeda gitu. Jadi tim Roro itu juga banyak kan semuanya kita pakai koreografer muda. Kalau dulu tuh kita pakai yang senior. Aku emang tahun pertama sama tahun kedua tuh pakai senior dulu supaya kita bisa lihat gitu loh. Mereka tuh gimana sih cara kita gitu, kita baru amplified di tim kita sendiri gitu. Dan sekarang udah mulai gandeng yang muda-muda karena menurut gue kayak kolaborasi kan harus ajak semua pihak kan. Nah generasi muda ini sebenarnya dia yang paling tahu lagu-lagu paling hits apa, koreografi paling hits tuh mereka lebih up to date lah gitu. Nah itu bisa di-combine juga gitu sih. Dan kita juga jadi bisa belajar juga ya. Generasi bawah kita tuh parah, cepet banget bener-bener pace-nya tuh, bener-bener ngejarnya tuh bagus banget gitu. Ya karena sekarang kan bisa dibilang kan semua platform udah tersedia ya kan. Betul, cakep-cakep banget gitu karena mungkin semua orang udah bisa ngelihat
ya kan gimana mereka harus membentuk. Benar. Ya karena image rata-rata mereka. kayak apa namanya, oh ini ada nih, yaudah gue bikin kayak begini sama ya kan. Terus udahlah biar cepet gini aja deh, pakai ini aja gitu kan. Iya, gitu sih. Ya kan, kayak narsis gitu Iya, kan. which is good karena mereka kan jadi lebih naikin self branding branding image mereka sendiri kan jadi kayak lebih cakep aja gitu loh. Semua Dan harus spread positivity spread positivity dan menginspirasi, sobat inspirasi. memotivasi. Tapi jangan lupa, jangan deh. Jangan lupa apa Ron? Nggak apa-apa. Takut. Jangan takut loh. Enggak. Kan tepis ragu. Tapi seragu. Aku. Banyak hashtag lu ya? Banyak banget hashtagnya. Wedding it's so you. Soe tapi it's so you. Oh, that's good right? Okay. It's so you. Jadi kayak sesuai mereka punya impian. Oke, terus apa lagi? Apa tuh? Hashtag tuh tepis ragu. Itu sih sebenarnya karena gini sih, karena kita tiap kali gini, oke nggak sih, oke bagus nggak sih, selalu kayak gitu. Itu yang jadi perbincangan di dalam tim gitu loh. Bagus nggak sih, bisa nggak sih kita gitu, selalu kan gitu kan. Sebenarnya sih ini segala bidang kali ya Frans ya. Lo mau olahraga juga, lo mau apapun deh, bisnis juga gitu kan. Kita emang selalu dibayang-bayangin sama keraguan gitu loh, kayak gue mau maju takut salah, Takut ini. gue ambisi takut dibilang terlalu nyolot, terlalu jadi bahan celaan kan, banyak ragu-ragunya ya kan ya. Padahal gue pengen ambisius tapi kayaknya banyak yang ngatain, jadi banyak pikiran yang kayak gitu. Nah hashtag tepis ragu itu tuh dari awal kita bilang pokoknya lakuin dulu aja gitu kan, hasilnya juga, dan biasanya yang kita takutin tuh gak bakal terjadi sih Rick, yang udah-udah gitu yang di otak kita, jadi kayak selalu tepis ragu, terus kasih yang terbaik tuh kayak bener-bener ya udah all out gitu sebenarnya sih. Kalau kita lomba kan all out aja gitu ya, mau udah hal jatuh-jatuh kayak gue batuk-batuk ngegeletak ya nggak sih, langsung abis dari langsung jatuh, ngarumpai kakinya, udah gak jelas semua pokoknya ya, tapi yang penting kasih yang terbaik dulu gitu. Yang penting juara satu. Yang penting juara satu, nomor satu di Indonesia. Udah nggak. Ya gitu, jadi kayak kasih terbaik. Kadang-kadang gue gini loh, kayak misalnya kerjaan kecil atau kerjaan besar tuh gue ambil-ambilin semua, dan gue maksa banget semua orang-orang tuh untuk ngelakuin itu hashtag tadi itu, kasih yang terbaik, karena lu gak pernah tahu pekerjaan mana yang akan mengantar lu ke pekerjaan yang lebih besar atau enggak tanggung jawab yang lebih besar gitu loh. Jadi lu pekerjaan lu kecil sekecil apapun nih, lu harus kerjainnya totalitas. Jangan-jangan dari dia, dan beneran selalu kayak gitu. Selalu kayak gitu. Justru kayak di tahun ini tuh gue 100% semua klien baru. Mereka tuh taunya tuh dari kayak show director, dari kru. Itu tuh taunya tuh pas lagi di backstage tuh kita yang heboh banget latihan terus gitu-gitu. Pakainya tim Roro yang latihan terus kalau misalnya kayak gitu. Atau enggak pakainya tim Roro kan yang datang pagi-pagi. Itu kru yang ngasih tahu ke klien-klien lama. Jadi kayak gitu. Kita nggak pernah tahu which one yang mana. Jadi kalau lu punya dapat kerjaan apalagi di era pandemi kayak gini, menurut gua tuh suatu kemewahan banget sih. Lu punya kerjaan di era pandemi, sekecil apapun, sebesar apapun kerjaan lu, lu harus hashtag kasih yang terbaik, tapi seragu. Ronald Soe. Bener. Gue ngomongnya panas loh itu. Takut deh gue. Thank you Roro, thank you banget loh. Sama-sama. Kira nanti kita mau buat edisi Roro Rere ya. Iya Roro Rere. Oh my God, itu seru banget. Iya. Seru ya. Itu seru banget karena kita aja jarang ketemu. Percaya gak sih, gue jarang ketemu loh sama dia. Gue percaya kok. Iya kan? Karena kita punya tujuan yang berbeda, Ro. Oh gitu? Karena masing-masing dari kita udah. Itu kita buat ya. Oke. Edisi Kita buat Twinner ya. Helper. Wow. Mr. Roro dan Mr. Rere ya. Masih inget parah. Iya, thank you. Thank you, Roro. Sukses Terima terus, kasih. Kita semangat nanti ketemu di the terus. next episode ya. Terima kasih, Berdua, Mas oke. Adi. Nah, buat dancer semuanya, thank you udah ngedengerin, udah nonton, dan untuk yang lagi nonton di YouTube, coba dong tulis komen di bawah tadi Mr. Roro ini tadi pakai baju dari tari apa? Tari apa? Wow. Tari apa? Ya kan? Iya, nanti akan ada giveaway-nya. Tampil sebagai opening act tim Roro. Oh wow. Nice. Wow. ya kan Collabs ya? www.tepeseragu.com. Ya, terus gitu kalau misalnya ada feedback, ada input, very welcome to DM us. Dan juga please follow our social media, ada di Facebook, ada di TikTok, ada di Thriller. Dan kita ketemu lagi in the next episode of Poppin' Talkin', What's Poppin'? Last talking.